Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang berbahagia, selamat malam. Kita akan masuk dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, Rabu 24 Agustus 2022. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saudaraku, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan sambil memuji dari Kidung Jemaat 9 bait 1 dan 4. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersama keluarga datang kepadamu melalui ibadah di malam hari ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Hadirlah di tengah-tengah kami saat ini, di rumah kami masing-masing. Berkenanlah atas segala pujian dan doa kami kepadamu. Serta Roh Kudus-Mu akan menuntun peribadahan kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Jadilah firman-Mu yang kami dengar dalam ibadah ini menumbuhkan iman percaya kami kepadamu. Jadikanlah ibadah kami berkenan bagi kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua. Ampunilah dosa dan kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk.
Kita akan masuk pada pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 3, dan kita akan membacakan secara bergantian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Terhadap kaum Israel, Segala ujung bumi telah melihat. keselamatan yang daripada Allah. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari surat Paulus kepada Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 16. Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 16. Tapi sebelum kita membacanya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang menaikkan syukur dan terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan bagi kami hingga saat ini. Saat ini Bapa, kami sekeluarga akan beribadah. Tuhan tolong tuntun bimbing kami dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 16 yang menyatakan, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh
untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat malam Ibu Bapa Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan di setiap keluarga pasti ada perselisihan kecil, bahkan besar, dan kebanyakan orang akan menyampaikan, itu sudah biasa, nanti juga mereka akan baikan lagi, karena mereka bersaudara dan masih kecil-kecil. Tapi kalau sudah dewasa, waduh, bila terjadi perselisihan, sudah nggak mau ngomong, marah-marah, bahkan sampai ada yang meninggalkan rumah. Padahal begitu ditanya, siapa mereka? Oh, mereka itu kan kakak beradik. Ada lagi yang terjadi di dalam persekutuan. Yang tadinya mereka berteman baik, akrab sekali. Tapi begitu ada gesekan, perselisihan, sudah tidak mau saling tegur. Dan kalau boleh, kalau bisa menghindar, tidak mau ketemu. Dan bencinya setengah mati. Sehingga mereka harus ada perantara yang memediasi agar mereka bisa berdamai. Nah, bacaan kita pada malam hari ini, Ibu Bapa kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menceritakan tentang Filemon,
Onesimus dan Rasul Paulus. Filemon adalah seorang Kristen yang kaya, yang tinggal di kota Kolose. Rasul Paulus sangat kenal baik dengan Filemon, karena tempat tinggal Filemon di Kolose menjadi tempat orang-orang Kristen berkumpul untuk beribadah. Jadi Paulus sudah kenal siapa Filemon itu. Filemon mempunyai seorang budak atau hamba. Kalau pada waktu dulu, budak itu mau disuruh apapun oleh tuannya tidak masalah. Itu biasa. Nah, budak yang dipunyai Onesimus ini, Filemon yang bernama Onesimus ini lari dari Filemon. Selain melarikan diri, Onesimus juga mencuri barang-barang berharga milik Filemon. Ketika Onesimus melarikan diri, dia ditangkap dan dipenjarakan. Nah, Ibu Bapak kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam penjara inilah Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus. Di dalam penjara, Paulus mengajar, membina, mengarahkan Onesimus, memperkenalkan siapa Yesus Kristus itu, dan akhirnya menerima Kristus sebagai juru selamat, bertobat dari kejahatannya. Dan Onesimus menjadi baik, dekat dengan Paulus, dan Rasul Paulus katakan dia menjadi buah hatiku. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, dia kusuruh kembali kepadamu, dia Onesimus, yaitu buah hatiku. Selanjutnya, Paulus menyampaikan kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus, tapi bukan lagi sebagai budak atau hamba, tetapi sebagai orang merdeka dan sebagai saudara seiman. Jadi ada mediasi antara Filemon dan Onesimus yang Paulus lakukan walaupun hanya melalui surat kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus. Dalam ayat 10, 11, dan 12 di sana dikatakan, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Ibu bapa, jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara sekeluarga di rumah, ada beberapa poin yang ingin disampaikan bagi kita semua dari renungan firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama, apakah memaafkan itu mudah? Ternyata dalam kehidupan sehari-hari memaafkan itu sangat mahal. Bahkan sangat sulit sekali kita memaafkan.
kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam keluarga, saudara bersaudara pun masih sangat sulit bila terjadi pertengkaran, perselisihan untuk meminta maaf. Pertengkaran, perselisihan yang tidak mau memaafkan, yang bahkan sudah bertahun-tahun lamanya. Apakah itu cerminan hidup bersaudara di dalam Tuhan? Sebagai orang percaya? Tentu tidak. Yang kedua, memperlakukan sebagai sesama saudara di dalam Tuhan. Hidup orang percaya tentu mempunyai hubungan yang baik, relasi yang baik dengan Tuhan secara horizontal. Sebagai orang percaya tentu itu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dia mempunyai hubungan horizontal dengan Tuhan Yesus Kristus. Secara vertikal maksud kami. Dia mempunyai hubungan vertikal dengan Tuhan Yesus Kristus yang baik. Nah, dengan hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus Kristus, kita nyatakan itu dan praktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari secara horizontal kepada sesama kita. Sebagai sesama saudara dalam Tuhan, seperti dalam Matius 12 ayat 50 dikatakan. Matius 12 ayat 50 dikatakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jemaat kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, hidup damai dalam Tuhan. Hidup damai di dalam Tuhan bukan hanya dalam keluarga orang percaya, antara orang tua dengan anak-anak, tetapi harus lebih luas dengan tetangga, dengan asisten rumah tangga yang ada di rumah kita, sesama anggota persekutuan, di sektor, di gereja, di kantor, dan dimanapun kita berada. Untuk itu marilah kita ciptakan, kita nyatakan damai itu setiap hari, bukan hanya basa-basi dan bukan hanya di bibir saja. Karena kasih Allah yang teramat besar kepada kita melalui pengorbanannya Yesus Kristus di kayu salib di Bukit Golgota, Allah telah mengampuni dosa dan kejahatan yang pernah kita perbuat dan telah menyambut kita dengan penuh kasih sebagai anak-anaknya. Ibu bapak kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi, kita harus menjalin hubungan baik, pertama-tama dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dan selanjutnya kita nyatakan itu kepada saudara seiman, yaitu orang-orang terdekat, orang tua, anak-anak, keluarga, tetangga, persekutuan di sektor, persekutuan dalam jemaat, di sekolah, di kantor, dan dimanapun kita berada. Karena kita semua adalah saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kita sebelum kita mengasihinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Ibu Bapa kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menaikkan puji syukur dan terima kasih Tuhan, karena dengan kasih dan pertolongan Tuhan yang telah memampukan kami sekeluarga untuk mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini, yang di dalamnya kami telah menaikkan puji-pujian, mendengarkan sabda firman Tuhan, dan memohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari begitu banyak kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Bahkan kami sangat sulit untuk memaafkan bagi saudara-saudara kami, saudara seiman. Tuhan tolong mampukan kami untuk kami boleh dapat mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari, baik hubungan kami dengan Tuhan yang paling utama dan juga kepada sesama kami manusia, agar supaya kasih Tuhan itu, saudara seiman itu nyata dalam setiap hidup kami, dalam rumah tangga, dimanapun kami berada. Tuhan tolong bila ada perselisihan, ada kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan kepada sesama kami, baik itu orang terdekat, apakah istri atau suami atau anak-anak, Tuhan tolong berikan kami kemampuan untuk menyatakan maaf dan berdamai di dalam Tuhan, agar kami bisa disebut sebagai saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa akan jemaat GPI Bekasi. Tuhan berkati setiap keluarga, lebih khusus yang mengambil bagian dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan tolong berkati mereka semua satu persatu. Tuhan mengetahui setiap pergumulan kehidupan rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan berkati bapak rumah tangga dalam tugas tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Tuhan berkati ibu rumah tangga dalam tugas tanggung jawabnya mengelola rumah tangga, mendidik anak-anak. Tuhan tolong berkati. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan. Tuhan berikan mereka kemampuan, kepandaian yang daripada Tuhan, agar mereka boleh sukses dalam pendidikan mereka. Tuhan tolong berkati yang sudah bekerja. Tuhan berkati pekerjaan mereka, agar mereka dapat bekerja dengan baik. Bagi yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka, karena kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakan tempat bekerja untuk mereka. Tunjukkan jalan itu bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga ada yang sakit dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ada yang sakit sudah bertahun-tahun lamanya. Tuhan tolong berikan kelegaan ya Bapa. Kami berdoa khusus untuk Ibu Ellen Suripati yang dirawat di rumah sakit Darmais. Tuhan tolong berkati para perawat yang merawat, obat-obat yang dipakai. Tuhan berkati agar supaya ada kelegaan, kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang kami tidak sebutkan satu persatu sakit di rumah masing-masing atau di rumah sakit. Tuhan tolong berkati mereka. Berikan mereka kelegaan dan kesembuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa janda-janda, yatim piatu dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan tolong jaga lindungi mereka. Dimanapun mereka berada, rangkul mereka, bimbing mereka, kuatkan dan perteguhkan iman percaya mereka untuk selalu taat setia kepadamu.
Cukupkan kebutuhan hidup mereka, khususnya kepada yatim piatu. Jangan tinggalkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa akan pelayanan-pelayanan yang ada di dalam Jemaat GPIB Bekasi. Tuhan berkati semua kegiatan agar supaya semua dapat terlaksana dengan baik. Berkati akan pendeta yang ada dalam Jemaat GPIB Bekasi, Pendeta Yan Takasili dan keluarga, Pendeta Ibu Evi, Patia Sinar Martin. Tuhan berkati dalam tugas pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa para presbiter yang ada di dalam Jemaat GPIB Bekasi dan Pospel Karangsatria. Tuhan berkati segala tugas tanggung jawab mereka, agar mereka dapat melayaninya semuanya dengan penuh rasa tanggung jawab karena panggilan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk panitia pemilihan diaken dan penatua yang sedang berproses. Tuhan berkati. Berkati para calon diaken dan penatua yang kemarin sudah mengikuti pembinaan tahap pertama. Tuhan berkati agar supaya semua dengan penuh sukacita dan semangat yang datang daripada Tuhan dapat melanjutkan apa yang sudah kami terima. Para calon yang telah mengikuti pembinaan itu dapat meresapi, menerima dan dapat melakukannya nanti dalam tugas pelayanan di Jemaat GPIB Bekasi. Terima kasih Tuhan kepada panitia yang bertugas, semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk karyawan kantor, organis, petugas live streaming, sound system, petugas satgas yang menjalankan tugas pelayanan mereka, yang mensupport kelancaran pelayanan di dalam Jemaat GPIB Bekasi. Tuhan berkati kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa akan pemerintah dan bangsa kami. Tuhan berkati pejabat wali kota Bekasi. Tuhan berkati sampai pemerintahan yang terkecil, yaitu RT, RW, lingkungan gereja. Tuhan berkati, bahkan lingkungan tempat tinggal kami. Tuhan berkati, berikan keamanan, ketentraman, kedamaian yang daripada Tuhan. Dan para pemimpin kami dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan dan syukur kami Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 6 yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi Gita Bakti 82 bait 1 dan 2. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari berdiri, kita akan berdoa persembahan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Ibu Bapa kekasih yang ada di rumah, mari kita menjadi saksi dan alat dalam tangan Tuhan untuk memuliakan nama-Nya. Jemaat menyanyi, Ibu Bapa yang ada di rumah, semua yang ada, kita menyanyi bersama dari Gita Bakti 118 bait 1 dan 2. Janganlah kau takut. Setiap ucap
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan selama-lamanya.